Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM 24 12 20 642, kelas C, Program Studi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan menentukan apakah artikel ini menggunakan structured analysis atau object oriented analysis. Nah, jadi tujuan utama sistem yang dijelaskan dalam artikel yaitu adalah untuk membangun aplikasi untuk mengidentifikasi kualitas telur ayam ras berdasarkan gejala penyakit menggunakan metode decision tree algoritma C45. Nah, dalam artikel ini digunakan structured analysis diagram konteks. Nah, DFD level 1 dan DFD level 2. Yang pertama, diagram konteks. Nah, pada gambar diagram konteks ini itu menjelaskan gambar user memasukkan data untuk mengelola informasi ke dalam aplikasi dan untuk mendapatkan hasil penyakit yang diderita ayam ras sesuai dengan gejala kepada user. Hasil dari aplikasi juga bisa untuk laporan user pembuat untuk mengetahui apa yang kurang tentang jenis penyakit. Nah, kemudian yang kedua DFD level 1. Nah, di sini user mengisi data master dengan menginput ke dalam data master yang sudah disiapkan untuk mendeteksi GBT penyakit yang selanjutnya disimpan dan dimasukkan ke dalam data store data master. Nah, selanjutnya user membuat perhitungan C45 untuk menganalisis penyakit yang ada. Dan yang terakhir, user membuat laporan akhir yang isinya itu data penyakit beserta jumlah kriteria penyebab penyakit melalui perhitungan yang dilaporkan kepada pemilik. Nah, kemudian DFD level 2 itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada DFD level 2 master. Nah, dari gambar dia di sini user memasukkan atribut ke dalam data atribut dan detail atribut untuk selanjutnya disimpan ke dalam data storage master. Selain itu, user juga memasukkan data telur ke dalam masukkan data telur yang hasilnya disimpan ke dalam data storage transaksi. Kemudian yang kedua itu DFD level 2 transaksi. Nah, dari gambar DFD level 2 transaksi, user memasukkan nilai entropi untuk menghitung nilai entropi yang selanjutnya data disimpan ke dalam data storage nilai. Nah, kemudian user membuat pohon keputusan dan data diambil dari storage nilai untuk memudahkan pembuatan pohon keputusan. Nah, kemudian yang terakhir itu ada DFD level 2. DFD level 2 laporan di mana untuk DFD level 2 laporan ini user membuat laporan dan data laporan dimasukkan ke dalam laporan data
master dan transaksi yang hasilnya itu akan dilaporkan kepada manajer, sedangkan untuk pohon keputusan user menginput data laporan pohon gambar yang hasilnya juga dilaporkan kepada pemilik. Nah, DFD dalam artikel ini tuh berfungsi sebagai peta visual alur sistem identifikasi kualitas telur berbasis decision tree. DFD tidak hanya mempermudah pengembangan sistem, tetapi juga memperjelas bagaimana data diolah mulai dari input hingga menghasilkan klasifikasi kualitas telur. DFD dalam artikel ini digunakan untuk menggambarkan alur proses dalam aplikasi deteksi kualitas telur ayam, diagram telur ayam. Nah, diagram konteks penggambaran diagram konteks menggambarkan hubungan antara user dan sistem. DFD level 1 memecah proses utama seperti input, data, dan perhitungan C45. Lalu kemudian DFD level 2 itu menjabarkan detail teknis dari perhitungan entropi dan gain hingga menghasilkan laporan. Nah, kemudian metode ini sangat penting dalam merancang sistem informasi berbasis data mining seperti ini. Nah, diagram konteks itu berfungsi menunjukkan hubungan sistem secara keseluruhan dengan entitas luar. Kemudian DFD level 1 itu berfungsi menggambarkan proses utama dalam sistem secara terperinci dari level konteks. Nah, kemudian DFD level 2 itu terdiri dari master yang berfungsi menjabarkan proses pengisian data master secara rinci. Kemudian transaksi itu berfungsi menjabarkan proses perhitungan C45 secara teknis. Nah, kemudian laporan fungsinya menjelaskan proses pembuatan laporan hasil klasifikasi. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.